apa yang kita lakukan bisa berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat yang sebesarnya. Doa dipersilahkan. Amin. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah hari ini bisa melanjutkan kegiatan kuliah untuk sesi praktikum, di mana hari ini kita masuk ke praktikum yang kedua ya, atau kelompok topik yang kedua, yaitu kita hari ini akan melakukan praktikum untuk topik kemagnetan, kemudian induksi elektromagnetik, dan juga atom ya. Jadi di dalam topik yang akan kita laksanakan hari ini, teman-teman, ada kurang lebih 8 topik yang sudah saya share di grup WA ya. Dan nanti silahkan di grup WA tersebut, topik-topik tersebut teman-teman bisa pilih ya, diundi berdasarkan kelompok, sudah ada 8 topik tadi, dan masing-masing nanti bisa merancang kegiatan praktikumnya, dan kemudian nanti pada pekan depan itu akan dilaksanakan. Gitu ya. Jadi untuk sampai pekan depan, insya Allah kita masih mengulik terkait dengan bagaimana menyajikan praktikum dengan menggunakan virtual lab. Ya, untuk topik-topik yang sesuai dengan materi yang di IPA SMP kelas 9. Nah, untuk pekan berikutnya lagi, insya Allah nanti kita akan bisa untuk mencoba mengeksplor juga topik-topik praktikum yang sifatnya offline atau secara langsung ya, dengan menggunakan alat bahan langsung. Gitu ya. Jadi yang pekan ini kita masih pekan ini sampai pekan depan kita masih dengan virtual lab. Kemudian pekan depannya lagi nanti kita akan mengulik topik-topik yang nanti sifatnya bisa secara langsung dilakukan di lab, atau juga misalkan nanti teman-teman bisa kerjakan secara langsung di kelas atau secara luring gitu ya. Nah, maka untuk yang hari ini kita nanti coba akan lihat ya teman-teman, dari topik-topik percobaan yang akan kita lakukan seperti apa saja gitu ya, kurang lebih gambarannya, sehingga nanti teman-teman bisa kemudian bisa merancang kegiatan praktikum sesuai dengan tujuan yang ada. Oke, maka sebelum nanti teman-teman mulai bekerja dengan kelompoknya, saya akan share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan bagaimana masing-masing dari topik ini. Oke, sudah terlihat sekarang teman-teman? Layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, nah jadi yang pertama nanti ada topik terkait dengan sorry, oh sorry teman-teman, ini medan listrik ya, sorry, bukan ini. Teman-teman, untuk yang apa? Untuk yang ini, yang simulasi ini, nanti saya ganti ya. Charge and field ini nanti saya ganti. Sorry, ini masih terkait dengan medan listrik. Mungkin ini kemarin sudah dilakukan oleh kelompok lain mungkin ya. Oke, nanti saya ganti teman-teman. Mohon maaf ya. Oke, kita ke topik yang kedua. Yang kedua itu ada, nah ini tentang generator. Oke. Oke. Nah, kalau ini jelas ya, teman-teman nanti bisa mengaitkan konsep induksi elektromagnetik pada generator. Oke. Nah, di sini teman-teman nanti bisa ulik ya kaitannya dengan bagaimana prinsip untuk menghasilkan listrik pada generator atau alat pembangkit listrik namanya generator. Ya. Nah, kalau kita lihat pada bagian ini, topik yang relevan nanti bisa terkait dengan generator, bisa terkait dengan hukum Faraday, bisa terkait dengan apa medan magnet, kemudian juga induksi. Oke,
Jadi ini topik-topik yang relevan dengan simulasi tentang generator ini. Oke. Nah, kemudian nanti di antara beberapa tujuan yang mungkin bisa dicapai dari pembelajaran dengan menggunakan simulasi ini adalah pertama, identify equipment and condition that produce induction. Jadi untuk bisa menghasilkan induksi elektromagnetik gitu ya, itu apa saja yang dibutuhkan ya, alat atau kondisi apa dan alat apa yang dibutuhkan. Kemudian bisa meng-compare and contrast how both light bulb and voltmeter can be used to show characteristic of the induced current ya. Jadi nanti bisa membandingkan dan me, apa ya, ya membandingkan ya bagaimana nyala lampu dan juga voltmeter ya untuk menunjukkan karakteristik dari induksi elektromagnetiknya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa menggunakan voltmeter, bisa menggunakan nyala lampu gitu ya untuk melihat hasil arus induksi yang dihasilkan dari proses ini. Ya, jadi nanti bisa kalian coba ganti-ganti mungkin dari sisi kecepatan mengalirkannya atau mungkin posisi kutub-kutubnya. Oke. Kemudian nanti juga bisa predict how the current will change when the condition are varied ya. Jadi kalau nanti kondisinya dirubah, misalnya tadi arah kutubnya ini dirubah ya, maka nanti bagaimana dengan arah arusnya. Oke, jadi nanti bisa dilihat. Ini yang kemarin mungkin bisa menggambarkan tentang bunyi hukum Lenz itu kemarin teman-teman. Ya, hukum Lenz nanti akan tergambar di sini. Oke. Kemudian explain practical application of Faraday's law. Jadi aplikasi dari hukum Faraday ada pada alat ini, salah satunya namanya generator. Oke ya. Kemudian juga explain what is the cause of the induction. Jadi apa yang bisa menyebabkan terjadinya induksi. Oke, jadi itu beberapa tujuan pembelajaran yang bisa dicapai dengan menggunakan simulasi ini. Nah, maka silakan nanti teman-teman bisa explore ya. Bisa diulik gitu di masing-masing kelompok kaitannya dengan tujuan yang mana dari pembelajaran yang akan dicapai dengan praktikum ini. Nah, tentu kalian bisa nanti sesuaikan dengan kurikulum di IPA SMP kelas 9 ya. Untuk materi ini, tujuan mana yang nanti bisa dicapai, dan silahkan dirancang percobaan atau praktikumnya terkait dengan generator ini. Oke, nanti sambil kita tunggu ya teman-teman. Nah ini ya, jadi ini ada kumparan atau koil gitu. Ini ada magnet bar, magnet batang yang istilahnya dihubungkan dengan turbin gitu ya atau kincir. Kemudian nanti kalian bisa menghidupkan ini airnya dengan level tertentu ya kan untuk memutar ini dengan kecepatan yang berbeda. Dan ini ada kompasnya untuk mengidentifikasi medan magnetnya. Kemudian ini nanti bisa ganti lampu, bisa ganti voltmeter juga ya. Jadi tergantung kalian mau menggunakan yang mana. Ini koilnya, ini nanti ada muatan ya yang terlihat untuk menggambarkan bagaimana arah arusnya. Nah, di bagian ini kalian juga bisa nanti teman-teman bisa ya terkait dengan percobaan dengan magnet ya atau pick up coil, kemudian elektromagnetik, trafo ya, generator. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman bisa memilih mau mempraktekkan yang mana. Oke, mau generator, trafo, ya, atau misalnya nanti, nah ini kan bisa teman-teman, ini ada istilahnya primer sekundernya gitu ya. Ini juga prinsip dari trafo, dan ini membuat magnet dengan menggunakan listrik atau elektromagnetik. Nah ini nanti bisa teman-teman bisa ubah-ubah ya kaitannya dengan medan magnet ini. Oke.
Ini juga ada tentang pick up coil, misalnya kita masukkan apa yang terjadi. Oke. Atau tentang bar magnet, ya. Ini mengidentifikasi kekuatan medan magnetnya ya di berbagai titik dengan menggunakan kompas. Oke. Nah, ini beberapa hal yang nanti bisa teman-teman explore ya di dalam percobaan ini. Oke. Jadi silahkan nanti ini bisa dieksplor juga fasilitas di samping kanannya ini untuk nanti teman-teman lakukan rancangan percobaannya. Oke. Nah, ini pertama terkait dengan topik generator maupun transformator atau membuat magnet dengan elektromagnetik, ya. Kemudian juga eh, bagaimana mendeteksi medan magnet. Oke, itu pertama. Kemudian yang eh, berikutnya kita bisa ini magnet kompas dan bumi. Oke, nah di sini teman-teman nanti eh, topiknya bisa terkait dengan medan magnetik, kemudian juga magnet dan kompas. Di materi ya di kelas 9 ada terkait dengan ini ya, kemagnetan bumi. Kemudian nanti tujuan pembelajaran yang bisa dicapai diantaranya memprediksi the direction of the magnet field for different locations around the bar magnet. Jadi nanti memprediksi arah medan magnet di lokasi yang berbeda di sekitar magnet batang misalnya. Dan nanti relate magnetic field strength to distance quantitatively and qualitatively. Jadi menghubungkan besar medan magnetnya gitu ya, kekuatan medan magnetnya pada jarak tertentu secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian describe how Earth's magnet field relates to a bar magnet. Jadi bagaimana kita menghubungkan antara kemagnetan bumi dengan uh, magnet batang, gitu ya. Nah ini, maka nanti silakan teman-teman bisa explore. Ini di kurikulum SMP saya pikir ada ya terkait dengan materi kemagnetan bumi ini. Nah, ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk membelajarkan ke siswa kaitannya dengan menjelaskan magnet bumi, gitu ya. Nah, ini eh, misalnya kita masih menggunakan magnet batang ya, teman-teman. Jadi kita bisa mengidentifikasi nanti medan magnet, gitu ya. Ini bisa diubah-ubah kompasnya atau juga ya magnetnya yang digeser, nanti bagaimana dengan perubahan medan magnet di sekelilingnya. Kemudian kita juga bisa misalnya ini ya melihat bagian dalam dari magnetnya seperti apa gitu ya. Nah, misalnya kemudian misalnya show field meter. Jadi ini teman-teman nanti tadi ya ada terkait dengan mengukur kekuatan medan magnet secara kuantitatif dan kualitatif kan. Kalau kuantitatif nanti teman-teman bisa menggunakan ini magnetic bar. Jadi nanti kalian bisa lihat kekuatan magnetnya gitu ya pada jarak-jarak tertentu. Nah, misalnya gitu ya. Nanti jadi bisa melihat pengaruh jarak eh, kekuatan magnet gitu ya terhadap jaraknya. Jadi semakin jauh dari magnetnya bagaimana, semakin dekat dengan magnetnya bagaimana. Oke, nanti bisa dilihat pada nilai magnet magnetic field dengan magnet field meter ini. Oke. Nah, kemudian tadi juga bisa kita misalnya menggunakan medan magnet bumi. Oke. Nah, ini juga kita bisa melihat bagaimana kemudian eh, bumi kita itu bisa seperti
magnet gitu ya. Ini adalah bagian kutub selatan magnet bumi, ini kutub utara magnet bumi, gitu ya, dan menghasilkan medan magnet seperti ini, teman-teman. Oke, ini juga bisa kalian ubah-ubah kekuatan magnetnya, ya. Oke, sehingga dari hal ini teman-teman nanti bisa menggambarkan ke siswa bagaimana keadaan medan magnet bumi, ya. Oke, jadi ini teman-teman bisa menggambarkan bagaimana medan magnet bumi. Jadi silahkan nanti bisa dieksplor ya, kaitannya dengan membelajarkan mengukur medan magnet di sekitar kompas ataupun medan magnet bumi gitu ya, dengan menggunakan field meter atau nanti bisa memvariasi jarak juga ya. Oke, ini yang kedua, ketiga nanti teman-teman juga bisa ini. Nah, kalau ini memang apa teman-teman nanti ini sebenarnya tadi di simulasi-simulasi awal juga sudah ada ya. Jadi nanti silahkan bisa dipilih ya teman-teman mau yang mana. Ini juga ada topik tentang magnetic field, magnet, kemudian elektromagnet sama. Kemudian ini tujuannya bisa memprediksi arah dari medan magnet pada tempat yang berbeda ya di sekitar magnet batang dan elektromagnet sama. Dan compare and contrast bar magnet and electromagnetic bisa membandingkan antara magnet batang dengan elektromagnet, identify the characteristic of electromagnet that are uh, variable and what effect each variable has on the magnetic field strength and direction. Ya, jadi nanti bisa mengidentifikasi karakteristik dari uh, kekuatan elektromagnetik ini ya, dari variabel yang mempengaruhi ya pada kekuatan magnetik ini dan arahnya. Ya, jadi mungkin nanti teman-teman bisa explore lebih kepada ini elektromagnetik ya, supaya nanti berbeda satu dengan yang lain. Dan relate magnetic field strength to distance quantitatively and qualitatively. Jadi masih sama dengan tadi. Oke, ini hampir mirip dengan tadi sebenarnya teman-teman, tapi ini sekarang uh, kalau yang bermagnet tadi masih sama ya dengan yang tadi di bumi juga itu ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman nanti bisa explore di elektromagnetik ini. Ini juga tadi ada ya di dalam simulasi yang generator tadi. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan supaya berbeda satu dengan yang lain, maka nanti bisa diatur ya di kelas untuk memilih topik-topik yang berbeda ini. Mungkin nanti yang tentang medan magnet itu sudah ada yang meneliti sendiri, kelompok lain, elektromagnetik nanti kelompok lain, tadi generator kelompok lain misalnya gitu ya, Faraday juga kelompok lain, kemudian nanti magnet di sekitar bumi mungkin nanti bisa gabung dengan yang bermagnet ya, jadi sekaligus gitu. Silahkan nanti bisa dibagi di kelas. Ini terkait dengan bagaimana membuat elektromagnet. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mengubah-ubah ini gitu ya untuk mengidentifikasi tadi faktor apa yang mempengaruhi kekuatan medan magnetnya. Oke? Ini teman-teman bisa melihat arah arusnya dan nanti arah medan magnet yang dihasilkan. Ya, ini kalau misalnya kutub positifnya dari sini, ya bagaimana nanti medan magnetnya. Ini teman-teman bisa melihat ya. Kemudian kalau misalnya nanti saya geser ke sini,
Nah, teman-teman bisa melihat ya pada kompasnya ini. Jadi ini ujung putihnya yang mendekat. Kalau saya geser ke sini, ujung merahnya yang mendekat di sini. Artinya berarti kutub elektromagnetiknya kan mengalami perubahan. Nah, ini nanti teman-teman bisa lakukan perancangan. Oke. Nah, atau nanti kalian tidak menggunakan DC tapi AC. Kalau menggunakan AC bagaimana? Nah, ini teman-teman. Ya. Nah, kita tahu kan teman-teman AC alternating current artinya kan satu waktu tertentu kutubnya ini akan berubah-ubah ya, bolak-balik. Nah, makanya dinamakan arus bolak-balik. Jadi kutub-kutubnya akan bolak-balik seperti ini sehingga ini kekuatan magnetnya seperti ini kalau menggunakan AC ya. Nah, kalau tadi yang menggunakan DC kan direct current, maka arusnya searah saja gitu. Nah, maka tinggal nanti tergantung pada kutub positifnya diletakkan di mana. Gitu kan? Nah, ini teman-teman. Jadi eh, silahkan nanti bisa dieksplor ya untuk yang elektromagnet ini. Oke. Kemudian eh, sorry, kok Faraday-nya belum ya? Generator satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, oke. Berarti yang satu itu yang Faraday, teman-teman. Maaf, malah belum ke copy ya. Oke, jadi yang medan listrik tadi diganti ya, teman-teman. Saya ganti dengan yang Faraday. Sebentar. Fisik. Nah, ini ya. Kalian bisa nanti pakai ini, Faraday's Law, atau juga, oh ini tadi generator sudah ya. Nah, kalian nanti bisa pakai ini. Oke. Nah, ini ya. Jadi teman-teman yang Faraday ini yang nanti dipakai saja, yang ini nanti yang nggak usah jadi. Ini masih apa medan listrik. Ini saya hapus saja. Oke, berarti satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sorry, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, nanti teman-teman bisa ulik yang di generator ini tadi ya, ada beberapa. Nanti juga silakan bisa dibagi. Oke, atau kalau mau cari lagi di sini juga masih ada yang relevan. Nanti ya kita cari ya. Nah, kita jelaskan dulu yang ini, yang Faraday. Nah, ini teman-teman. Ini nanti praktikumnya terkait dengan bagaimana teman-teman nanti menjelaskan hukum Faraday. Ya. Nah, jadi di sini ada magnet, kemudian ada koil atau kumparan, kemudian nanti ada lampu, atau bisa juga ganti ya voltmeter, kemudian nanti medan magnetnya juga bisa ditunjukkan atau mau dihilangkan boleh. Kemudian kalian bisa bandingkan nanti misalnya hanya dengan satu kumparan sama nanti kumparannya eh, yang lilitannya lebih banyak sama lebih kecil ya. Nanti efeknya apa misalnya ini ya. Ini
Atau mau kalau lebih kuantitatif, kalian bisa gunakan ini juga. Misalnya ya, kalau nanti, nah, misalnya, nanti kalau yang di bagian besar, bagaimana efeknya, yang lilitannya lebih banyak, oke. Kalau kita putar sekarang yang di depan kutub selatannya bagaimana, kalian bisa melihat ini ya, arah galvanometernya atau voltmeternya. Ini kan ada positif negatif ya teman-teman. Bisa dilihat kalau kutub selatannya yang didekatkan bagaimana arah ini galvanometer atau voltmeternya. Kalau dijauhkan bagaimana. Ini juga sama ya. Jadi misalnya nanti ganti lagi dengan yang kutub utara bagaimana, kutub utara dijauhkan bagaimana. Ya, jadi silakan ini nanti bisa divariasi untuk menemukan bagaimana hukum Faraday. Oke. Nah, jadi mungkin pertama mungkin bisa sambil kita tulis saja ya teman-teman. Jadi hukum Faraday, kemudian generator, kemudian tadi ya medan magnet, batang dan bumi misalnya, kemudian tadi elektromagnet, di 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian yang di generator juga ada tentang ini tadi. Nah, yang generator kita sudah lihat teman-teman. Nah, ini tadi generator. Maka nanti bisa teman-teman juga mempelajari yang trafo ya. Mikromanet sudah, pick up coil ini tadi sudah diwadahi di oke, berarti satunya transformator. Oke, kemudian ini berarti sudah 5 dan nanti ada atom hidrogen, model atom hidrogen. Jadi ini nanti teman-teman bisa melihat secara lebih jelas ya tentang model atom hidrogen seperti apa. Kemudian nanti membuat nukleus atau inti atom. Jadi nanti teman-teman akan bisa membuat atau mempelajari tentang atom itu ya di bagian dalamnya seperti apa. Kemudian juga membuat atom. Nah, jadi ini sudah ada 8, teman-teman ada 8 topik, baik dari kemagnetan, induksi elektromagnetik maupun juga dari uh, membuat atom. Ada juga tadi misalnya masih satu lagi ada MRI, ya. MRI nanti ini bisa juga menjadi aplikasi. MRI, bentar saya perlihatkan.
Oke, ini juga bisa nanti dicoba teman-teman tentang MRI. Ini kan kemarin juga bagian dari aplikasi ya teman-teman di induksi elektromagnetik pada teknologi salah satunya adalah MRI ya, magnetic resonance imaging. Ini prinsip dasar ya dari teknologi MRI. Jadi ini juga nanti bisa dipakai. Nah, oke, ini kalian nanti juga bisa coba ya seandainya mau mengekspor tentang MRI untuk aplikasi dari teknologi yang diilhami atau didasari dari prinsip induksi elektromagnetik. Oke. Kemudian tadi untuk yang bagian atom dulu ya, saya jelaskan. Oke, jadi kalau tentang model atom hidrogen ini kan istilahnya model atom paling sederhana ya teman-teman, karena hanya satu proton, satu elektron ya. Nah, maka ini bisa digunakan untuk memahami terkait dengan bagaimana struktur atom itu sendiri ya. Jadi model atom Bohr gitu didasarkan pada ini mempelajari tentang atom pada hidrogen. Nah, ini teman-teman bisa nanti mengubah ya, mau model atom seperti apa yang nanti istilahnya teman-teman bisa lakukan apa ya, semacam percobaan lah gitu ya, untuk melihat karakteristik dari model atom hidrogen ini ya.
Ini model atomnya Bohr. Ini model atom klasik. Ini de Broglie. Ini Schrödinger. Oke. Jadi kemarin kita sudah membahas ya beberapa tentang model atom. Ini misalnya model atom bola biliar, model atom plum puding, ya. Kemudian eh, model atom tata surya, model atom Bohr, de Broglie, Schrödinger, ya. Ini mulai kuantum. Nah, nanti hasil penyinaran ini gitu ya atau eh, hasil dari kita memberikan apa istilahnya penyinaran itu, kemudian nanti apa efeknya pada atom ini, gitu ya. Nah, ini yang prediction ya, late model predict. Nah, ini nanti bisa digunakan juga untuk eksperimen ya. Oke, ini terkait dengan model atom hidrogen, kemudian nanti membuat nukleus atau membuat inti atom. Nah, nanti di sini teman-teman bisa bereksperimen ya terkait dengan hal ini, terkait dengan membuat inti atom ya. Di sini ada apa waktu paruhnya. Teman-teman di kimia saya pikir sudah mendapatkan ya terkait dengan waktu paruh. Kemudian di sini ada eh, nanti jenis peluruannya seperti apa ya. Peluruan alfa atau beta negatif, beta positif, proton atau neutron ya. Kemudian jadi nanti teman-teman bisa ini ya membuat nah misalnya membuat inti atom nanti ini punyanya siapa gitu ya. Nah, sehingga nanti akan apa kelihatan waktu paruhnya dan juga peluruan apa yang terjadi dari hal ini. Ya, kalau inti struktur intinya seperti itu. Oke. Jadi inti seperti ini punya unsurnya siapa, nanti waktu paruhnya berapa, kemudian ini stabil atau tidak, gitu ya. Kalau stabil maka nanti tidak mengalami peluruan, kalau tidak maka nanti akan meluruh. Misalkan tambah lagi. Nah, ini misalnya unsur Li53, maka nanti waktu paruhnya ada di sini ya, nilainya sekian. Dan ini unstable, berarti menjadi unsur yang tidak stabil, maka nanti akan meluruh, akan mengemisikan proton. Ya, dan seterusnya. Jadi silakan nanti ini bisa dicoba ya teman-teman, terkait dengan membuat inti atom ini. Nah, jadi kalau
nanti teman-teman melihat pada unsurnya ini, nanti bisa dicek ya, unsur ini termasuk yang stabil atau unstable misalnya ya. Karbon 12 juga stabil, hidrogen 13 tidak stabil ya. Nanti akan meluruhkan beta decay dan seterusnya. Oke, ini jadi di membuat inti atom. Kemudian satu lagi membuat atomnya kalau sekarang. Oke, jadi di sini nanti teman-teman untuk yang membuat atom ini nanti topiknya bisa tentang atom, struktur atom, isotop dan juga inti atom. Ya. Kemudian tujuan belajarannya nanti bisa use the number of protons, neutrons, and electrons to draw a model of the atom, identify the element, and determine the mass and charge. Ya, jadi nanti bisa kalian mencoba ya memberikan jumlah proton, neutron, elektron untuk nanti bisa menggambarkan model atom. Kemudian nanti bisa ditebak itu kira-kira unsur apa dan juga bisa menebak nomor massa dan muatannya, gitu ya. Dan predict how addition or subtraction of a proton, neutron, and electron will change the element, the charge, and the mass. Jadi kalau nanti kita menambah atau mengurangkan jumlah proton, neutron, atau elektron, apa yang akan terjadi pada unsurnya, muatannya, maupun masanya. Ya, dan use the element name, mass, and charge to determine the number of protons, neutron, and electron. Oke, jadi nanti juga bisa kalian menggunakan nama unsurnya, masanya, ya, kemudian muatannya untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Kemudian define proton, neutron, electron, atom, and ion, ya. Kemudian generate an isotopic symbol for an atom given the number of protons, neutron, and electron. Ya, jadi ini nanti teman-teman bisa mencoba untuk membuat tadi ya model atom dengan menambahkan proton, elektron, ya, dan seterusnya, atau neutron, dan nanti bisa menebak itu termasuk unsur yang mana. Oke, contoh misalnya ini tentang atom. Ini ada elemennya ya teman-teman. Kemudian ini ada net charge-nya, kemudian massa atomnya ya. Ini kita misalnya mau menggunakan model atom orbitan atau cloud atau awan elektron ya. Dan nanti bisa juga ditambah tadi stable unstable-nya. Misalnya sekarang saya tambah proton. Nah, misalnya kalau begini, nah misalnya ini ya, berarti stabil adalah unsur hidrogen, gitu ya, menjadi atom netral. Oh, ini hidrogen, ya. Kemudian misalnya nanti tambah lagi, nah maka ini ada 2 proton, 1 elektron, maka menjadi ion positif, gitu ya. Ini menjadi unsur helium. Nah, maka ini juga masuk yang stabil, ya seperti tadi. Nah, oke. Jadi ini juga menunjukkan nomor massa, ini muatannya ya, atau nomor atom, gitu ya. Oke, misalkan tambah lagi elektronnya, neutronnya misalnya. Nah, ini masih helium juga ya. Jadi misalnya tambah lagi elektronnya. Nah, ini menjadi atom netral dan seterusnya. Nomor massanya ada 4, sesuai dengan jumlah proton dan elektron. Oke, misalkan tambah lagi menjadi unsur Li yang unstable ya. Kalau tambah neutron
jadi stabil, tapi mesti menjadi ion positif, gitu ya. Tambahi ini di kulit pertama mesti nggak mau karena ini sesuai dengan aturan Pauli ya, teman-teman. Ini hanya di kulit pertama maksimal 2 elektron, di kulit kedua nanti bisa 8 elektron misalnya. Nah, kalau kelebihan menjadi ion negatif, ya. Dan seterusnya nanti silahkan nanti bisa dicoba teman-teman ya. Dan nanti mau dengan model atom awan elektron atau mau dengan orbit silahkan. Oke, jadi ini nanti teman-teman dari percobaan ini bisa melihat bagaimana model atom dari unsur-unsur di sini. Gitu ya. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa mencoba ya. Oke, untuk yang ini tadi, kalau kita lihat tujuan pembelajarannya, yang membuat nukleus ya. Ini topiknya bisa tentang inti, kemudian peluruan inti, isotop. Jadi tujuan belajarannya, explain how the changing the number of neutron and proton affect the atomic number and isotope species. Then describe how different decays will change the nucleon in the nucleus, and if that change the symbol of the atom being shown, and affects parameters like atomic number or atomic mass. Jadi hampir sama ya dengan tadi, tapi ini lebih fokus di inti, gitu ya. Kemudian oke, kalau yang ini tadi yang atom hidrogen, nanti tentang mekanika kuantum, atom hidrogen, model atom Bohr, kemudian panjang gelombang de Broglie, kemudian model atom Schrödinger. Nanti kalian bisa cek aja di sini ya, terkait dengan tujuan mana kira-kira yang lebih pas atau sesuai dengan di SMP misalnya ya. Atau sebagai kalian calon guru SMP nanti membutuhkan bekal sampai di mana. Misalnya ini visualize different model of atom hidrogen. Jadi kan tadi ada macam-macam ya. Ada model atom bola biliar, ada puding ya, solar tata surya, kemudian model Bohr dan seterusnya. Explain what experimental prediction each model makes ya. Jadi bisa melakukan eksperimen atau memprediksi hasil dari eksperimen yang dibuat. Explain why people believe in its model and why its historical model was inadequate. Jadi ini teman-teman mungkin juga cocok ya terkait dengan perkembangan kemudian puding tadi ya, kemudian juga tata surya, Bohr, kemudian model atom sekarang kuantum gitu ya. Nah itu explain why people believe in its model and why its historical model was inadequate. Jadi kenapa sekarang kita lebih percaya pada model yang berlaku ini gitu ya, dan kenapa model-model yang sebelumnya itu dirasa tidak sesuai. Nah ini mungkin bisa teman-teman lebih diarahkan ke sini nanti. Ya ini yang cocok juga untuk mempelajari tentang model atom. Dan explain the relationship between the physical picture of the orbits and the energy level diagram of an electron. Jadi ini juga memungkinkan, tapi mungkin yang paling pas ya nanti bisa di sini. Oke, di explain ini
perkembangan model atom, dan juga yang pertama ini, visualize different model of the hydrogen atom. Ya, jadi model atom hidrogen ini yang paling sederhana. Kalau divisualisasikan dalam berbagai model atom tadi, ya, mulai dari bola biliar, puding, kemudian tata surya atau orbital, ya, kemudian Bohr, Broglie, Schrödinger itu seperti apa. Ya, jadi silakan nanti bisa dipilih tujuan yang sesuai. Oke, kalau yang MRI ini teman-teman seandainya nanti mau melakukan yang ini juga, jadi nanti topiknya MRI, ya, magnetic resonance imaging. Jadi ini aplikasi dari induksi elektromagnetik juga ya pada teknologi. Nanti bisa dibaca teman-teman di buku siswa itu ada. Nah ini recognize that the light can flip spins if the energy of the photons match the difference between the energy of spin up and spin down. Ini prinsip dasarnya lah membuat apa prinsip dasar yang dimanfaatkan pada MRI gitu ya. Dan recognize that the difference between the energy of the spin up and spin down is proportional to the strength of the applied magnetic field, dan describe how to put these two ideas together to detect where there is a higher density of spin. Jadi ini prinsip dasar dari MRI yang istilahnya secara praktis biasa digunakan dalam bidang kesehatan untuk misalnya mendeteksi atau gampangnya ya kayak apa istilahnya ronsen, tapi misalnya untuk kepala atau bagian tubuh tertentu ya yang secara lebih akurat atau lebih detail. Oke, jadi ini beberapa topik teman-teman nanti silahkan bisa dipilih di masing-masing kelompok mau merancang atau mengembangkan yang mana. Boleh di kemagnetan, induksi elektromagnetik, maupun tentang atom ini. Jadi ada NMR, ada MRI, ya. Nanti teman-teman bisa memilih ya kekuatannya, kemudian gelombang radio yang dipilih, ya, mau wave view atau mau photon view juga bisa, dan frekuensinya mau berapa hertz atau megahertz gitu ya. Atomnya mau apa, misalnya hidrogen atau yang lain. Kemudian main magnetnya mau berapa kekuatannya. Kemudian ini ya, ini adalah gelombang radio. Ini medan magnetnya. Yang ini adalah inti atomnya, gitu ya. Ini simplified NMR, kalau yang ini simplified MRI. Nah, ini misalnya mau mengobservasi kepala gitu ya, kepala pasien, maka nanti bisa digunakan ini. Ini nanti diubah-ubah ya. Powernya misalnya mau dibuat berapa persen. Misalnya ini mau mendeteksi tumor, teman-teman, misalnya ya. Nah, misalnya ini. Jadi nanti dengan prinsip ini kita bisa mendeteksi. Ya. Misalnya ini nanti bisa show head, show atomic nuclei, show magnetic field. Nah, jadi ini prinsip dasar dari apa istilahnya MRI ya, teknologi yang memanfaatkan dari magnetic field resonance imaging-nya, menggambarkan atau memfoto gitu ya, melihat kondisi dari tubuh manusia dengan memanfaatkan ini ya. Nah, misalnya kalau ini tidak ada tumor ya seperti ini pola nukleinya, gitu.
Kalau misalnya ditemukan ada tumor, maka misalnya bisa terdeteksi. Oke. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Jadi ini gambaran saja terkait dengan bagaimana prinsip kerja MRI dan nanti teman-teman bisa coba rancang atau susun ya dari prinsip penerapan dari kemagnetan ini pada teknologi. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman yang sudah disiapkan topiknya. Nanti teman-teman bisa pilih ya di kelompok masing-masing dari kelompok 1 sampai 8. Kira-kira mau membuat yang mana? Silahkan. Tadi misalnya yang terkait di generator kan juga ada beberapa topik ya sebenarnya yang bisa terpisah satu dengan yang lain. Ada trafo, ada kemudian tadi elektromagnetik juga, ya ada magnet batang dan bumi ya, kemagnetan bumi itu juga bisa diulik, hukum Faraday, kemudian generator, tadi membuat atom, membuat inti, kemudian juga atom hidrogen, dan juga MRI tadi. Silahkan, itu nanti bisa di... Oh masih, monggo. Ya, silahkan nanti bisa kalian explore ya. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan, ada pertanyaan? Silahkan teman-teman, atau nanti mungkin mau dieksplor dulu ya, mau diulik dulu. Nanti secara berkelompok setelah ini bisa dieksplor satu-satu atau dilihat ya fiturnya atau kondisinya seperti apa sehingga nanti kalian bisa merancang percobaan apa yang akan dilakukan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan atau mungkin sudah dirasa cukup kalian akan segera mengeksplorasi setelah ini? Cukup, Pak. Oke, dari Anang belum ada pertanyaan. Dari teman-teman yang lain, apakah sudah dirasa cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, nanti silahkan bisa teman-teman eksplor dulu dengan kelompok masing-masing termasuk pembagiannya tadi bisa dikoordinasikan ya oleh PJ untuk praktikum. Kemudian nanti disusun rancangannya. Kalau sudah nanti bisa di-share hasil rancangannya di grup WA ya. Oke, kalau begitu teman-teman untuk pengantar hari ini mungkin bisa dicukupkan dulu sampai sekian. Silahkan setelah ini bisa memulai untuk merancang kegiatannya. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Yang Selamat siang, Pak. Yang Pak.